Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan bapak, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekali lagi, apa kabar ibu-ibu bapak pagi hari ini? Biar kita semangat kayak anak muda ya. Ya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa mencicipi dan menikmati hidangan yang Allah berikan kepada kita, yaitu subuh 2 rakaat dan juga 2 rakaat sebelum fajar. Mudah-mudahan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita, ya Bu ya. Sampai Allah mewafatkan kita semuanya. Semuanya husnul khatimah. Kalau ada sebuah pertanyaan, ya ibu Pak Ustaz, gimana, atau Pak Lukman, atau saya nanya ke ibu bapak nanya kita, gimana cara husnul khatimah, ya Bu ya? Gimana cara husnul khatimah? Gimana jawabannya kira-kira? Jawabannya gimana? Kira-kira? Ada yang tahu jawabannya adalah? Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya begini: Al-mar'u mata ala ma mata alaihi. So ibu paling ibu ayo. Al-mar'u mata ala ma mata alaihi. Nah, yang sudah sering umroh dan haji, apa artinya kira-kira itu? Ya, kira-kira apa ibu, bapak? Almar'u artinya adalah seseorang itu mata akan meninggal, ya akan meninggal ala mata sebagaimana kebiasaannya. Ya, almar'u mata, seseorang itu meninggal ala mata alaihi sebagaimana kebiasaannya. Jadi sebetulnya Maya, cara Allah mewafatkan itu pilihannya di kita. Meninggalnya sebuah kemestian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan meninggal. Tapi memilih cara meninggalnya dalam kondisi apa kita? Mau husnul khotimah atau mau su'ul khotimah? Nah, pilihan itu diserahkan kepada kita. Allah itu baik banget ya, maha adil ya Bu ya. Ya, maha adil ya. Maha adil Allah itu. Jadi sebuah keniscayaan hak orang yang bernafas adalah meninggal. Ibu-ibu, bapak, meninggal itu bukan haknya orang sakit, bukan haknya orang sakit, bukan haknya orang yang sudah sepuh. Meninggal itu bukan haknya orang yang sudah penyakit tahunan, bukan. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin. Apa artinya itu? Ada yang tahu nggak? Setiap yang bernyawa, apa artinya itu? Yang bernyawa apa kira-kira? Biar kita ada peka dikit. Kullu nafs, apa itu artinya? Belum ada yang kena. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang belum kena. Apa kira-kira lanjutin lagi? Saling menyempurnakan nggak apa-apa? Kullu nafs, apa itu? Kullu nafs, apa itu? Nafas. Ada suara ya.
Kullu nafs, setiap yang bernafas, nafas yang ada udaranya, setiap yang ada udara keluar, nafas. Makanya kalau di rumah sakit itu orang meninggal diginiin pakai cermin. Oh, kalau masih ada udaranya berarti dia masih hidup. Tapi kalau sudah sama sekali nggak ada, ya gitu. Kan identiknya orang kalau sudah sakit baru mendekati kematian, kan gitu ya, kalau sudah sakit. Padahal yang namanya kematian itu bukan karena sakit gitu. Ya, jadi orang yang sakit optimis lah terus-terusan. Kenapa? Karena kematian bukan orang yang sakit, tapi setiap yang bernafas, yang berjiwa. Setiap jiwa, artinya haknya orang hidup gitu maksudnya. Haknya orang hidup adalah meninggal. Nah, jadi kematian itu adalah haknya orang hidup. Pengen hidup pasti ada haknya meninggal. Nah, ibu-ibu bapak kan, tapi cara kita meninggal itu diserahkan kepada kita masing-masing. Ya, cara kita meninggal diberikan kepada kita masing-masing. Cara meninggal mau anak kiai, bukan anak kiai, kalau tidak pintar cara meninggal mati kusur banget. Ya Bu ya, mau anaknya Nabi sekalipun. Nah ini Ibu ya, tentang ilmu kehidupan kayak gini. Mau anak Nabi sekalipun ketika tidak cerdas cara memilih meninggal digebrus Anda. Contohnya siapa? Anak Nabi Nuh adalah Kan'an dan juga ibunya Kan'an. Dikasih guidance, dikasih jalan cara meninggal yang baik. Ya, cara meninggal yang baik. Tapi yang namanya Kan'an dan ibunya, ya, Kan'an dan ibunya atau istrinya Nabi Nuh tidak mau jalur itu. Jadi tidak ada jaminan orang yang kemudian kanan kirinya seorang yang baik, seorang yang soleh, tapi pilihannya dia tidak ambil itu. Nggak ada jaminan. Nah, cara memilih itu diserahkan kepada kita semuanya. Georgia Rokom Wahid, seorang komandan panglima di Romawi. Ketika terjadi peperangan, kaum muslimin pasukannya 12.000, kaum Romawi pasukannya 200.000. Masih ingat kisah ini? Ya, ini Georgia ini dia mana panglimanya Islam, mana panglimanya Islam dan kaum muslimin? Saya, kata Khalid bin Walid. Ya, ada apa? Kita ngobrol. Ini sudah siap tempur 200.000 melawan 12.000. Ini ngobrol dulu Ibu ya. Ini nanti kita ke Nabi Ibrahim ya, karena saya kan lagi kurban. Lagi kurban ya sekali ini. Wahai Khalid bin Walid, saya punya pertanyaan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ente jawab semuanya itu karena saya yakin ente seorang pemimpin pasti cerdas. Ibu apa yang dapat kita simpulkan? Ente pasti cerdas. Dan ente orangnya pasti yang paling dipercayai oleh khalifah Islam dan kaum muslimin. Berarti ente amanah. Yang kedua. Yang ketiga, ente pasti tanggung jawab. Kalau bahasa ilmiah nama di kantor apa sih istilahnya itu? Jujur, ya, attitude-nya bagus, kredibel, apalagi kira-kira bahasa ilmiahnya? Integrity, ya gitu ya. Orangnya, jadi dia memberikan sebuah pertanyaan, tapi yakin penanya orang itu bertanya kepada orang yang tepat. Personal branding, ibu ya. Sama sebagaimana ayah, tak kudu personal branding buat anak-anaknya gitu, personal branding. Ujang sholat. Ya, kata siapa? Kata ayahnya. Kata anaknya gimana? Si bapaknya jarang sholat. Gimana kira-kira? Ya, si anak sudah bisa menilai bahwa Luqmanul Hakim ini
ketika nyuruh sholat, kata anak saya yang masih TK dan SD, si bapaknya jarang sholat, abignya jarang sholat, kira-kira gimana? Kakak ngaji kakak. Si anak juga sudah merekam personal branding ayahnya itu adalah ayah juga jarang ngaji. Ibunya bilang ke anak perempuannya yang SMP, SMA, kakak, teteh, pakai hijab. Si bunda juga jangan pakai hijab. Tuh, ibu ya. Jadi semuanya kalau personal brandingnya bermasalah akan dipertanyakan oleh anak-anak kita. Nah, seorang Georgia ini, ibu-ibu, saya tahu Anda itu seorang pemimpin, pasti tanggung jawab. Pasti Anda amanah, pasti Anda cerdas, pasti Anda bijak. Karena dari sekian puluh ribu kaum muslimin yang dipilih nomor 1 Khalid bin Walid, berarti orangnya itu adalah, nah itulah personal branding, ibu-ibu. 1 pertanyaan diungkapkan, 2 pertanyaan diungkapkan, 3 pertanyaan diungkapkan, semuanya diungkapkan dan memuaskan semuanya itu. Cuma ada 1 pertanyaan, ya, ada 1 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terakhir kepadamu. Apa pertanyaannya, ibu? Pertanyaannya itu adalah, kalau ada orang baru masuk Islam, apakah orang ini dapat pahala sebagaimana generasi muhajirin yang mereka masuk Islam bersama Rasul bareng-bareng? Dijawab di akhir pertanyaan Khalid bin Walid, ya, dia mengatakan, kami dulu beriman Rasul masih ada. Kami dulu beriman karena kami menyaksikan wahyu itu turun. Ya Bu ya? Kan dulu mah ada orang bertanya, turun wahyu menjawabnya. Ada orang bertanya, turun wahyu menjawabnya. Tentu itu memudahkan bagi kami untuk, Masya Allah, Rasulnya ada, tambah beriman. Masya Allah, mukjizatnya kelihatan langsung. Ada orang bertanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, betul tidak? Turun wahyu yang menjawab tentang haid tadi itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan, turun. Kami beriman, wahyu turun. Boleh jadi itu menjadi sebab kami beriman. Kami beriman boleh jadi karena kami menyaksikan bagaimana cahaya kesolehan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah, kata beliau, kalau ada orang beriman, Rasul sudah meninggal dunia, wahyu sudah terputus, Al-Quran sudah sempurna, tentu orang yang seperti ini, Masya Allah, Tabarakallah, akan mendapatkan pahala yang sama, kata Khalid, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena mereka tidak bertemu sama Rasul, tidak melihat Rasul, tidak bertemu sama Rasul. Tidak waktu zamannya Al-Quran turun, tentu akan sama, bahkan bisa lebih. Kenapa? Tidak melihat Rasul, tidak melihat wahyu yang turun, tapi mereka bisa beriman. Apakah betul? Ya. Nah ibu, jawaban apakah betul? Ya. Itu jawaban yahnya dari orang yang personal branding yang baik, integritasnya tinggi, itu lebih kena kepada hati pikiran seorang Georgia ini. Tahu apa yang terjadi? Kalau begitu saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung ibu yang berhadapan sesama ini panglima, kalau panglima sama panglima atau panglima sama komandan. Kayak begini, ibu lihat nih. Langsung panglima si Georgia ini ke sini. Jadi prajuritnya Khalid bin Walid. Jadi prajurit. Personal branding. Beliau memilih dengan hati dan pikirannya untuk memilih cara kematian yang benar. Kalau begitu, ya Khalid, saya akan bertempur berada di pihakmu. Langsung dengan sok Islam dan kaum muslimin.
Setelah itu 1, 2, 3, kalau permainan itu ya peranglah terjadi. Masya Allah, tabarakallah, yang luar biasa, berkecamuk perang. Beres perang dengan izin Allah, kaum muslimin memenangkan peperangan waktu itu. Dan begitu dicek para syuhada semuanya yang hadir, yang ada, yang meninggal, salah satunya adalah Georgia ini yang meninggal dunia. Belum sempat wudu, belum sempat mandi, belum sempat tahajud, belum sempat haji, belum sempat umroh. Lanjutin lagi. Tapi beliau memilih pilihannya, wafat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Udah meninggal dunia. Nah itu ibu, life is choice. Hidup itu seperti itu pilihannya. Makanya orang tarik ribuan tahun ke depan, masuk neraka, masuk surga, bukan karena Allah zulim kepada hambanya, bukan. Wa ma kana Allahu bidzalamil lil ibad lil abid. Allah sama sekali tidak zalim, enggak zalim. Jadi kalau ada orang nanti abring-abringan, ya. Abring-abringan, naudzubillah tsumma naudzubillah, brus ke neraka, brus ke neraka, brus ke neraka, brus ke neraka. Tah eta teh memang ketika di dunia emang pilihannya, hatinya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, telinganya tidak berfungsi. Kepala Ustaz, kepala Ustaz kumaha dewe hirup mah, tuh aya ngatur-ngatur, gitu. Hanya antara syahadat dengan meninggal itu hanya beberapa jam saja. Tapi menyelamatkan orang ini jutaan, miliaran, triliunan tahun kehidupannya tidak yaumul qiyamah. Karena dia memilih itu. Ya memilih itu. Padahal tipis hanya komunikasi. Bu, hidayah itu indah ya. Hanya gara-gara komunikasi. Dipikirkan, oh iya ya, kayak begitu. Tapi dia ingin mencari, Allah Maha tahu bahwa orang itu mencari. Masih ingat hadis kursi dari Rasulullah SAW? Ketika hambaku mendekati kepadaku, apa ini namanya? 1 jengkal, aku mendekatinya 2 jengkal. Ketika hambaku mendekati kepadaku 1 hasta, aku mendekatinya 2 hasta. Ketika hambaku mendekatiku sambil berjalan, aku sambil berlari. Ketika hambaku mendekatiku sambil berlari, aku lebih cepat lagi. Seperti itu Allah merindukan memberikan hidayah. Seperti itu. Kerinduan Allah mentransfer, memberikan hidayah. Cuma Allah pengen lihat ada actionnya. Ada nggak actionnya? Ada nggak keinginan dalam hatinya? Ya, ada nggak keinginannya? Ketika tidak ada, udah mahal, hidayah mahal, hanya diberikan kepada orang-orang yang mahal lagi. Mahal hidayah ini, nggak bisa diobrol. Coba ibu, tiba-tiba ibu dapat WA sekarang pagi hari ini, coba buka WA-nya. Begitu dibuka, tiba-tiba toko ABC emas diskon 50% emas, percaya tak kira-kira? Tah gitu. Wah mungkin Pak Ustadz tak emas mahal. Ya, ibu suka besok kembor emas kan? Seberapa emas ayeuna? 1 juta. Berapa emas? 1 juta. Biasa tuh 1.000, 3.000 udah ke abi bageus langganan abi teh bisa tuh? Bisa nggak? Nggak bisa. Emas ini mahal, tidak mungkin diobral. Emas ini mahal, diamond ini mahal, tidak mungkin diobral. Jadi kalau ada orang di pasar baru ngobral emas, berarti itu namanya apa kira-kira? Emas-emasan. Ya, emas palsu, emas KW di Mekah, di pasar apa itu? Yang dulu zaman tahun 2000 ke bawah itu ada pasar apa di Mekah teh? Pasar Eseng apa? Pasar Seng. Nah, di pasar Seng itu toko emas semua, tapi 10 real dapat 10. Pan ada pernah dari Sulawesi orang Indonesia pulang haji 2023 kemarin, masih ingat nggak? Wah ini dipakai semua, jadi sorotan media kemana-mana kan gitu ya.
Ternyata itu kultur budayanya, ngeborong. Nah, tapi ternyata berikutnya ada berita lagi bahwa itu bukan emas beneran, itu emas palsu gitu Bu ya. Ini dipakai segini segala macam, walaupun ada pasti aslinya yang beli Bu ya. Nah, jadi Ibu Bapak Allah belakang, namanya emas itu adalah barang mahal. Di mana-mana orang ibu ngejual emas, datang ke Somalia itu mahal, ke Dubai juga mahal, beli mahal, ngejual mahal, beli mahal, dijual ada harganya, pasti mahal. Selisihnya dikit, itu emas di mana-mana. Seandainya ada emas diborong gitu saja, dan sebagian ibu-ibu pada beli, berarti ibu-ibu tidak tahu itu emas, mana emas asli, mana emas palsu. Nah, sama sebagaimana hidayah. Hidayah itu tidak mungkin diobral oleh Allah. Hidayah itu bagi orang-orang yang dia tahu hidayah itu mahal, dia akan mencarinya. Tahu mereka itu hidayah itu mahal, makanya dia menjerit kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dicari terus sampai dapat hidayah yang taufik, yang benar-benar hidayah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah, saking pengen hidayahnya itu. Nah, ketika orang itu seperti itu dan Allah Maha tahu, sama Allah tinggal diklikin, klik. Nah, tadi malam ada tamu ke rumah saya. Dari mulai pada Ustaz kita ke rumah, mangga silakan ya. Ibu kadang jamaah itu ya, dari mana-mana gitu, yang konsultasi yang segala macam. Kadang waktunya itu pada subuh banget. Kalau ada waktunya kita siang, ada waktu jam 9 malam baru datang sampai jam 1 di rumah, sampai jam 12. Daripada asar sampai jam 12, sampai 11, tambah itu 2 jam, 3 jam gitu ya. Itu menceritakan pengalaman yang materi ini Bu ya. Apa coba? Ustaz, Alhamdulillah kita cerita panjang kehidupan kesana kemari. Istri saya itu adalah orang mantan juara Putri Indonesia ke-1 dari kota bla 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 segala macam disebutin. Ustaz bisa cek di media segala macam ya, itu nama fulan itu istri kita. Itu begitu di mana-mana ya, kalau orang sudah ITB 4,00 IP-nya, teknik mesin, teknik industri, jadi pekerjaan mudah tidak kira? Hah? Nah, saya punya santri, Ibu ya, saya punya santri sama anak ITB setoran Quran ke kita 30 juz setoran Quran dengan izin Allah. Itu Bu, bareng anak tamatan ITB, kemudian dia setoran Quran 30 juz, Masya Allah, tabarakallah. Itu sekali lagi nyetorin Qurannya dikejar-kejar oleh perusahaan besar di Indonesia. Ayo dong cepet. Dikejar-kejar. Ini laki-laki ini, orang lain mah kalau mau susah nyari kerja, dia mah dinanti. Lagi start Quran nanti, saya baru 15 juz. Nanti lagi 15 juz sampai khatam 30 juz. Ini orang segala macam langsung dikasih posisi, dikasih pekerjaan yang luar biasa. Nah, artinya orang kerja prestatif luar biasa, nyari kerjaan begitu mudah, luar biasa ya. Dari kampus yang munafik. Ini orang begitu jadi putri nomor 1 segala macam, begitu alumni dari media itu, apa pekerjaannya kira-kira? Tinggal masuk Ibu perusahaan ini, sok bikin video berapa menit sekian puluh juta. Bikin video, halo ibu 50 juta. Halo, 50 juta. Halo, kayak gitu. Mau permanennya silahkan. Permanen itu membaca media, dibaca media, jadi apa segala macam. Di tengah karirnya yang lagi kayak begitu Ibu ya, di tengah karirnya kayak begitu, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada apa gitu ya, kehidupan teh. Ya ini menimpa semua orang ya, dimanapun, mau di Bandung, di Jakarta, mau di Indonesia, di negara manapun. Ini kok pulang jam malam, itu pulang malam, besti sekitarnya tidak terkontrol, weekend di mana, dapat gaji akhir bulan seperti ini, gitu ya. Kemana-mana, weekend di mana, malamnya di mana, ada sesuatu yang perasaan kurang nyaman. Pertarungan.
Nah ibu, kadang hidayah itu berawal dari itu keraguan-raguan, jadi kayak begini ya, terus kayak tadi. Nah ibu, ini ada something wrong di dalam hidup. Fulus dapat, karir dapat, fulus dapat, karir dapat, tapi hati gak nyaman banget ini. Lingkungan sekitarnya kok jadi bebas kayak begini. Orang tuaku kalau tahu di kota besar itu pasti tidak nyaman aku kayak begini. Memang uang yang kita dapatkan bisa ditransfer kepada orang tua, tapi kalau lingkungan weekend di mana, malam mingguan di mana kayak begini terus berteman batin. Nah ibu, ini tes secara Allah sok atau pakai hati dan pikiran milih mana. Allah itu baik banget ya. Orang tuh masih kesempatan untuk menghargai pribadinya sok milih mana. Dirinya teh, Allah dikasih filter. Tah ada hati pakai filter, tah ada mata pakai filter, tah ada telinga pakai filter. Pakailah filter tadi itu. Pertarungan luar biasa dengan lingkungan yang luar biasa. Akhirnya orang ini ibu dengan pilihannya dia keluar dari zona itu dan dia pilih keluar, kemudian meriset hidup dan kehidupan. Di usia masih 25-27 tahun dia riset karena hati nggak tenang. Tuh ibu, jadi cara Allah kadang memberikan ini, ada apa kok kayak begini, terus keluar. Begitu keluar sama suaminya merintis sebuah usaha bisnis segala macam, masya Allah tabarakallah. Hanya masa transisi beberapa tahun saja langsung Allah gantikan. Tapi lihat cara Allah memberikan hidayah. Ustaz Lukman, ada apa? Kalau Ustaz masih ceramah di sebuah kampus bla 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 segala macam, jangan sebutin nama aku ya. Kenapa teh? Jangan aja. Kenapa? Aku teh sempat menjadi ikon kampus tersebut. Ikon. Karena aku dengan izin Allah indeks prestasinya tinggi. Sehingga begitu dites lulus ke sebuah bla 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 perusahaan besar. Dan itu dibanggakan oleh rektorat, oleh dosen dan sebagainya. Saya bilang, terus teteh sekarang gimana? Sekarang jadi guru TK. Diangkat lagi jadi kepala sekolah TK. Iya Pak Ustaz. Ibu, kenapa bisa kayak begini? Dibanggakan oleh kampus segala macamnya? Jawabannya Pak Ustaz, ya pilihan Allah, pilihan hati, Allah klikkan gitu ya. Pilihan hati, dia Allah klikkan. Apa yang terjadi ibu? Ini orang ini langsung memutuskan resign. Kenapa teh kayak begitu? Itu zona nyaman, gaji sekian. Itu Pak Ustaz, Bu ya, kalau malam hari itu nggak bisa langsung pulang ke kosan. Diajak teman ngelintur kemana-mana, apalagi weekend kemana-mana. Sama lingkungan sekitar saya nggak nyaman. Ya, baru juga kita sebulan, 2 bulan, 6 bulan kayak begini Pak Ustaz, tiba-tiba diajak apa? DU, lanjutin DU. Ibu lanjutin DU. Ya. Nah saya tuh Pak Ustaz, ini Bu, benar ya. Semua orang tanpa terkecuali Allah berikan hati. Semua orang. Tinggal hatinya itu dia ada apa ya? Ada wase, kayak ada hati itu, makanya hati itu suara, tanyakan hati. Kalau kita ada masalah kata Rasul ya, aduh gimana? Kata Rasul, istafti qalbak, tanya hati. Ada sebuah buku yang ditulis oleh para ulama. Judulnya adalah Istafti qalbak, tanya hati. Itu di Rasul. Jadi kalau kita tanya dengan logika kita, dengan kecerdasan kita segala macam, apalagi dengan hawa nafsu kita, pasti jawabannya sesuai dengan apa yang kita tahu dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, istafti qalbak, tanya hati. Karena hati itu pasti semua orang jujur, di hatinya jujur. Tidak mungkin dibohongi, bohong nggak mungkin. Karena dia itu akan senantiasa terus menyala. Cuma karakter kita, sikap kita, pilihan kita yang memadamkannya. Ya Bu ya, Ikrimah itu terhalangi
Ikrimah itu terhalangi oleh baja, kaca, baja, besi, kaca, besi. Jadi hati yang glowing, yang bercahaya di dalam itu tertutupi yang sangat padat, tebal dengan jahiliyah, itu. Tapi hati nurani Ikrimah itu dia menyala, ingin sekali. Jadi antara ngejebol hati cahaya yang di atas itu baja yang menghalangi perlu waktu kurang lebih sekitar berapa tahun? Perlu waktu kurang lebih sekitar 20 tahunan, Ibu. 15 tahun, 20 tahunan. Ngejebol hati yang bercahaya tapi kehalangi sama jahiliyahnya, sama egonya, emosionalnya, fanatisme golongannya, membela jahiliyahnya, membela Mekahnya pada waktu itu. Jadi Ikrimah itu hatinya sama cahaya-cahaya, tapi terhalangi sama ini bapakku harus kita bela. Siapa? Abu Jahal. Jadi setiap kali bapaknya action kemana-mana dibela sama Ikrimah ini. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Kemana-mana ikut. Ini agama nenek moyang, ini terus. Tapi hati nama bercahaya terus-terusan, cuma terhalangi. Dan semua orang kalau berikan hati tadi itu, cuma terhalangi oleh egonya, hawa nafsunya, fanatisme golongan, kebodohannya terus terhalangi. Kapan ibu hati itu bercahaya? Cahaya hati itu lentur lebur ketika akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kisah Ikrimah? Ibu baca kisah Ikrimah dalam YouTube atau di googling atau di mana? Ikrimah itu kapan masuk Islamnya? Tahu nggak? Ikrimah itu masuk Islamnya setelah membunuh ratusan para sahabat. Tidak ada peperangan dalam kacamata agama Islam Rasul berjuang itu kecuali Ikrimah terdepan membela Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Ikrimah menjadi anak mudanya yang paling terdepan membunuh Islam dan kaum muslimin. Itu Ikrimah. Ya, Ibu kapan dia masuk Islamnya? Tahu nggak? Masuk Islamnya itu adalah ketika Rasul sekian puluh tahun kemudian futuhat memerdekakan Makkah. Seluruh orang-orang yang merasa berdosa itu lari semuanya meninggalkan karena mereka memahami kita akan dibantai, dihabisin, persis kayak Israel laknatullah hari ini kepada orang-orang Hamas, orang-orang Palestina. Saya posting di Instagram. Ini tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel before afternya. Ini tahanan Israel before dan afternya. Ibu lihat ya. Tahanan Israel di orang-orang Hamas begitu keluar happy, bahagia, makasih, bahkan berpelukan laki sama laki. Indah banget, berat meninggalkan lingkungan Hamas itu. Ceria, bahagia. Padahal berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia apa? Jadi tawanannya. Tawanan yang dulu bertahun-tahun, tawanan yang kemarin berbulan-bulan ditawannya. Begitu keluar, berpelukan dengan para mujahid itu, berpelukan erat. Ini orang Hamas, ini saya mau berpisah. Jadi berat banget perpisahan antara saya dengan siapa? Para pejuang Hamas bersama. Sampai nangis ibu. Kita aja yang lihatnya nangis. Bagaimana perlakuan Islam kaum muslimin, para mujahidin kepada tawanan perang. Tapi apa yang terjadi ibu? Ketika orang-orang Palestina ditawan oleh Israel, wajahnya dari 70 kilo menjadi 40 kilo badannya itu. Wajahnya dari normal, kemudian ininya bolongnya sampai sini bu, bukan kayak gini hidungnya. Hidungnya kayak begini, sompak segini, hidungnya terbuka segini, mulutnya dari gini menjadi kayak begini, badannya kurus, jadi wajahnya udah tidak jelas rupanya. Setiap kali tawanan yang keluar, seperti itu tawanan keluarnya, mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Nah, singkat cerita ibu, ya, seorang Ikrimah ini, ibu ya, begitu dia perang, begitu dia kalah, lari semua, terbranding di kalangan orang lari apa? Pasti dihajar, pasti dibasmi, pasti dihabisin, pasti dibunuh, pasti dibantai. Itu rekaman orang-orang Kristen, orang-orang kafir waktu itu kepada Islam.
Rasul begitu nyampe Mekah, ibu ya, Rasul begitu nyampe Mekah, mana Ikrimah? Mana Ikrimah? Jadi ibu lihat nih, ya, mana Ikrimah? Mana Ikrimah? Nggak ada ya Rasulullah, lari. Mana Ikrimah? Lari. Kata Rasul cari. Dicari dari Mekah ke pelabuhan yang ada di kota Jeddah, namanya Mina Jeddah. Mina itu artinya pelabuhan. Kalau ibu landing kayak gitu atau mau pulang ke airport, pasti muter-muter di Alimurah, betul tidak? Pasti muter-muter di Kornes. Nah itu daerah Mina, namanya pelabuhan namanya. Dari dulu itu daerah situ nyebrang kemana-mana itu. Ibu lihat nih, ya Rasulullah, Ikrimah ini tidak mau datang ke Mekah lagi. Dia mau kabur, mau lari kemana? Ke Habasyah. Kata Rasul, suruh ke sini. Nggak mau ya Rasulullah. Dia takut dihabisin, dibantai, dibunuh segala macam. Ibu lihat nih, kesolehan akhlak Rasul, risalah Islam dan akhlak Rasul sampaikan ini personal branding ya, personal branding. Sampaikan kepada Ikrimah, kami tidak akan membalas. Ajaran agama kami tidak mengajarkan intiqam, tidak mengajarkan balas dendam. Agama kami mengajarkan ar-rahmah. Ibu lihat nih, konsepnya Islam mengajarkan ar-rahmah disampaikan oleh personal branding. Personal branding. Percaya langsung tuh, menembus hati yang sempat tertutupi sekian puluh tahun oleh ego, emosional, fanatisme, kejahilian, luntur leleh dengan apa? Akhlakul karimah. Datanglah seorang Ikrimah kemana? Ke Mekah. Nah masing-masing orang itu punya yang kayak begitu besar. Punya hati nurani. Cuma yang menutupinya itu kita. Jadi sama Allah dikasihkan diamond, cuma kita tidak mau menampakkan diamond itu, nggak mau. Saya nggak mau kelihatan soleh Pak Ustadz, nggak mau aku Pak Ustadz. Nggak mau kelihatan soleh, nggak mau kelihatan alim masjid, nggak mau soleh gitulah, nggak mau Pak Ustadz. Udah bosan pisul gaul gitulah, udah bosan pisul gaul misalnya. Jadi Allah berikan diamond dan itu Allah berikan, cuma terhalangi oleh yang tadi, terhalangi oleh egonya, terhalangi oleh kultur jahiliyahnya, terhalangi oleh terus. Ibu-ibu lihat, diamond itu di dalam. Ada nggak emas di permukaan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Emas itu di kedalaman. Punten ini Pak Haji, Bapak Profesor kita ya, ahli di bidang itu, ya, ahli di bidang geologi gitu ya. Itu di dalam, nggak tahu kedalaman berapa. Harus dikorek, diproses terus, digali, baru ada. Hidayah itu seperti itu. Jadi kalau ada orang berbondong-bondong ke pasar baru karena diskon emas 50%, berarti orang ini tidak ngerti, tidak paham itu emas bukan apa arti murah. Sama dengan hidayah. Hidayah itu sama Allah nggak diobral, mahal. Yang ngasih hidayah itu bukan Rasulullah, bukan para nabi, bukan para kiai, para ulama, bukan. Kata Al-Quran, gimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ada tahu? Kata Allah gimana? Ketika Rasul, wahai pamanku, aku di yaumul kiamah gak bisa menyelamatkanmu, kecuali dengan kalimat la ilaha illallah yang kau ucapkan, yang kau ikrarkan dari ujung lidahmu. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menyelamatkanmu kecuali ada akan antaramu dengan Allah, yaitu ikrar la ilaha. Cukup itu saja. Ayo pamanku,
ya Ami, ya Ami, ya Ami. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Tuh ibu. Berikutnya datang Abu Jahal, Abu Lahab. Wahai Abu Thalib, maukah kau mendustakan apa kata dunia ketika kau mendustakan agama nenek moyang kami? Tuh ibu, hati nurani terhalang oleh ego. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, wahai Abu Thalib, mau dikemanakan ajaran nenek moyang kita, ajaran agama leluhur kita? Mau dikemanakan? Harga diri loh, keluarga besar kita turun kayak begini. Harga diri Abu Thalib. Jangan sampai kamu mengkhianati ajaran agama nenek moyang kita. Lihat ke sebelah kanan lagi. Wahai Abu Thalib, wahai Ammi, qul la ilaha illallah. Aku tidak bisa menyelamatkanmu di yaumul kiamat, nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertarungan ibu, ya pertarungan dan pertarungan. Akhirnya apa terjadi ibu? Jibril turun alaihissalam, ya Jibril turun alaihissalam menyampaikan wahyu. Ibu silakan searching wahyu yang turun pada waktu itu. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sekalipun Abu Thalib itu darahmu, pamanmu, berjuang bersamamu, membelamu, membackup secara keamanan dan politik, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai, kata Allah. Tak bisa. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Innaka la tahdi, Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ibu, paman Rasul itu berjuang Islam itu dari awal sampai akhir. Berjuang agama Allah ini, berjuang Muhammad ini, membela Muhammad, bukan berjuang agama Allah. Dari awal sampai akhir meninggal, itu perjuangannya. Allah tidak memberikan hidayah. Tidak memberikan hidayah. Sekalipun lewatmu, tak bisa. Hidayah itu di aku. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu punten, apa kira-kira yang menjadikan Allah tidak mau memberikan hidayah? Ingat ya, hidayah yang mahal. Ada yang tahu apa soalnya? Pak Haji, Bu Haji, apa kira-kira? Wahyu turun, pamannya tahu. Perjuangan A sampai Z-nya, Muhammad tahu. Abu Thalib tahu. Mukjizatnya Rasul, ini tahu. Tapi Allah tidak memberikan kepada orang yang sekitarnya. Nah, ini juga nasihat buat anak orang yang merasa anaknya Gus, kan gitu ya. Anaknya kiai, anaknya ustaz, seperti dapat tiket ke surga gitu ya. Seperti kelakuannya aneh-aneh gitu misalnya. Nggak bisa. Iman tuh nggak bisa diwariskan. Ada yang tahu kira-kira apa? Para ayah, para sesepuh, kenapa Allah tidak memberikan hidayah? Sharing saja. Maka kira-kira Bu Haji ada? Kenapa kira-kira? Untuk kita mungkin ya, untuk kita, saya bareng-bareng. Apa kira-kira? Entah hidayahnya semahal itu ya. Tapi kenapa Allah ngasih? Kenapa Allah ngasih hidayah kepada orang yang tinggal 4.000 km dari Madinah? Seorang manusia hamba Allah namanya Salman Al-Farisi, 4.000 km, seorang agama Nasrani. Allah berikan hidayah kepada mereka. Tidak sempat kajian, coaching, baca Quran, lihat Rasul, lihat Muhammad, enggak. Tapi Allah berikan hidayah. Kenapa sesuatu? Nah, ayat Pak Haji apa? Disebabkan karena Allah Maha tahu ujung hati yang ada dalam Abu Thalib itu, hatinya sudah menyala, tertahan dengan ego. Si ego, tak ibu kita kalau dulu di Ripis, si Abu Thalib ini egonya itu.
Dia lebih tebal mempertahankan jahiliyahnya dibandingkan cahaya ilahi yang ada di sampingnya. Jadi ini hati, tapi dia mempertahankan egonya. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk dapat hidayah. Makanya yang paling mulia di mata Allah itu bukan Arabnya, bukan Sundanya, bukan Jawa, kata Al-Quran, kata Rasul. La ajnabi, tidak ada orang asing. La arabiyun, kata Rasul, tidak ada Arabnya. Tidak ada, mana? At-taqwa, 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 at-taqwa. Pertanyaan saya tadi, kenapa Allah tidak memberikan hidayah? Padahal darahnya ngalir bersama Rasul. Perjuangannya dia niatan langsung. Tahu nggak? Allah Maha tahu yang ada dalam hati Abu Thalib. Bahwa Abu Thalib di hatinya dan ujung lidahnya, aku, lihat ibu ya, aku membela Muhammad ini bukan karena dia Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasul. Aku tidak membela Muhammad Rasulullah. Aku bela dia Muhammad 1x24 jam selama sekian tahun. Karena Muhammad itu adalah anak daripada adik saya. Itu ibu. Allah Maha tahu. Aku bela Muhammad ini karena dia anak kakak saya, anak adik saya. Dia meninggal yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Sekarang ada perjuangannya, saya bela karena dia harus dibela oleh keluarganya. Karena dia anak daripada, Allah Maha tahu, dia membela ini karena dia anak daripada Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Aku bela, tidak bela dia karena Muhammad Rasulullah, tidak. Ditahan sama Allah hidayahnya. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang memang pengen jujur sama Allah, mencari kebenaran. Makanya nasihat-nasihat para mu'alaf, ya, para mu'alaf yang luar biasa. Kayak orang-orang yang sahabat saya yang masih ada di sana. Kalau pengen masuk Islam, pelajarilah Injil, Bible secara benar dan jujur cari kebenaran. Jujur cari kebenaran, Allah memberikan hidayah. Tak usah baca Quran, tak usah ngisi pengajian-pengajian kemana, nggak usah. Kata beliau, pelajari tapi benar, jangan cari kebenaran. Nanti sama Allah akan dibimbing. Oh iya ya. Kenapa di sini berbeda? Di sini berbeda, di sini berbeda, di sini berbeda. Ini kenapa? Bukankah ini kita suci? Ini kita suci, tapi beda. Oh, di sini wanita, Yesus, dia gimana itu? Tidak makan babi. Tidak makan babi. Tidak makan babi. Nah, kita makan babi. Ya, terus ini Siti Maria dijelaskan dia berhijab. Kita nggak berhijab. Kenapa kayak gini? Tuh, jadi pertarungan. Kok yang hijab di sini orang Islam, yang melaksanakan anti babi orang Islam. Ini kenapa? Udah di situ terus keraguan lain. Ya, saya baca podcastnya siapa itu? Yang orang yang mantan pendeta itu, John apa? Itu John Litan ya. Itu podcastnya ada orang yang mau podcast, orang-orang Kristen mau pendeta podcast sama dia. Itu di situ hanya podcast 10 menit pakai logika kayak gitu ya. Syahadat. Jadi semua Injil, Bible semuanya dihadirkan semua. So silakan Anda ngerti, Anda pendeta di mana-mana, nih baca. Saya tidak menebak, ini kitab saya dulu. Jadi kitab Anda hari ini yang diceramain kemana-mana, silakan. Oh iya. Nah, singkat cerita ibu ya, akhirnya Allah tidak berikan hidayah kepada siapa? Abu Thalib. Kenapa? Allah Maha tahu, dia tidak berikan hidayah, sama Allah ditahan. Tapi ada orang Kristen namanya Salman Al-Farisi, ya bu ya, Salman Al-Farisi. Dia pelajari, sayati zamanun, akan datang zaman, akhir zaman, seorang nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Dia itu merindukan, ya Allah, mudah-mudahan ketemu ya dengan orang ini, ya Allah, mudah-mudahan. Saya merindukan ini, saya merindukan orang ini.
Kapan ya akhir zaman? Katanya sekarang akhir zaman. Kapan akhir zaman? Katanya ini akhir zaman. Akan datang nabinya akhir zaman. Nanya ke kiai, Pak Kiai. Dia cari kiainya. Ini maksud ini gimana? Benar gak Ahmad ini nabi? Ya, betul kata kiainya. Ya kapan? Ini akhir zaman bukan akhir zaman. Ya kapan? Ya dekat-dekat ini pasti. Datang lagi kepada kiai yang lainnya. Betul gak ini? Betul. Terdengarlah dari Madinah sampai ke Eropa sana. Namanya Ahmad sudah turun. Dicari bu dari Eropa sana sampai ke Madinah, cik berapa bulan jalan kakinya kira-kira? Nah ibu, proses husnul khotimah seperti itu. Pilihan, perjuangan, pilihan mempertahankannya, tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak ujuk-ujuk. Nah ibu, makanya nasihat Nabi Ibrahim. Nah jadi kembali, nasihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Betul tidak? Ini semua proses kematiannya diabadikan semua dalam Al-Quran. Proses kematian anak-anaknya dengan bapaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Apa coba ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Tidaklah kalian menyaksikan bagaimana ketika Yakub meninggal dunia? Betul tidak? Bagaimana ketika dia meninggal dunia? Idh qala li banihi, dia berkata kepada anaknya, anak-anakku cik ngumpulkan dia. Kan kita ya bapak yang sudah umur 60, 70, 20, 40 ya, kalau punya anak ngarampel atau kemana-mana ngarampel. Yakub kepada anaknya, Ibrahim kepada anaknya. Apa coba pesannya? Ini bapaknya udah sakaratul maut tapi masih sadar, dia masih sadar. Apa coba ibu? Mada ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Itu pesan. Jadi ayahnya pengen tenang banget meninggalkan dunia ini, kecuali dia ingin mendengarkan langsung dari anak-anaknya. Kamu nanti setelah ayah meninggal dunia, hidup ini, kamu mau komitmen enggak? Mau rajin sholat enggak? Mau menjaga akidah enggak? Padahal para nabi, anak nabi masih kira seperti itu, punya rasa kekhawatiran. Sampai buka surat Al-Baqarah gitu ya. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut idh qala li bani madza ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian perhatikan ketika Yakub meninggal dunia, dia ngumpulin anak-anaknya dan berkata, madza ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku ini? Setelah aku meninggal dunia ini? Pengen mendengarkan ini komitmen, integritas dari seorang anak-anaknya. Jadi soal kayak gini, Terido, Bapak, Mama, Terido. Kalau seandainya kalian semuanya itu lalai masalah ini, itulah Nabi Ibrahim ke anaknya, Nabi Yakub kepada anaknya. Jawaban anaknya gimana? Jawaban anaknya adalah, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami, wahai ayah, percaya kepada kami akan senantiasa menjaga akidah tauhid ini, akidah tauhid Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita. Siapa? Ibrahim. Langsung tenang. Tuh, dahaya ngayung di surga. Nabi Ibrahim ke anaknya, Yakub kepada anaknya, Ishak kepada anaknya, itu pesannya. Terus saking ibu menjaga wafat, meninggal sampai husnul khotimah itu harus sebagai security di konflik ini. Gimana kira-kira? Biar rumah ini ada motor, ada mobil, ada motor, ada mobil, ada motor, ada mobil, kan itu banyak nih di mana-mana. Security nongkrongnya 24 jam. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk kecuali warganya. Kalau ada orang lain dari mana, mau kemana, tongkrongin. Kenapa? Khawatir ada mobil yang kecuali. Kita menjaga iman itu, menjaga akidah itu, menjaga akhlak harusnya gimana? 24 jam khawatir. Ada diamond yang ada di hati anak-anak kita diambil sama orang. Sehingga anak-anak kita itu akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah. Orang tuanya meninggal dunia, pilihan anaknya tidak sebagaimana ayah bunda dia. Itu. Nah
Nah, ibu-ibu, bapak Allah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hari ini punya sebuah komitmen yang luar biasa dengan acara pengorbanan cinta kepada Allah dengan mengorbankan anaknya. Memang irasional, tapi ini perintah Allah, dibunuh anaknya, disembelih anaknya. Ketika pilihan itu bertentangan dengan hati nurani ibu-ibu, hati nuraninya dikesampingkan, ini perintah Allah. Bismillahi Allah, anaknya Bismillahi Allah, ini perintah Allah. Cukup Nabi Ibrahim, ujianmu ratusan tahun tuntas, sempurna, dan ini ujian terakhir dan engkau lulus dengan IPK 4,00. Hei malaikat, ganti dengan apa? Ganti dengan kambing. Diganti dengan kambing. Allah hanya pengen uji benar tuh iman ke aku. Gitu, ibu. Ibrahim ternyata apa? Benar imannya, hatinya nyambung terus walaupun ada perintah yang irasional. Tah gitu ibu. Setiap perintah Allah kadang irasional. Bentrok dengan hawa nafsu, dengan perasaan. Termasuk kita ya hari ini ibu ya. Saya tadi malam jam 1 baru tidur, jam 12. Jam 12 baru tidur. Aduh ini ada kajian jam 4. Baru subuh itu tidak. Nah pengennya saya gimana kira-kira? Tidur dibablasin, tinggal nanti WA ke Pak Ustaz Hananto. Atau ibu-ibu, bapak pengennya kalau ibu baru ngerjain tesis, disertasi, jam 1 baru selesai, baru tidur, subuh pengennya jam berapa? Kira-kira secara perasaan. Atau ibu bumil, aduh, bumil, betul tidak? Tidur baru jam 1, nah pengennya subuh jam berapa kira-kira? Jam 7. Bapak pulang dari luar kota, baru nyampe rumah itu capeknya luar biasa, jam 12 baru tidur, subuh jamnya berapa pengennya? Seperti itu ibu, menjaga daiman seperti itu. Pilihan, hawa nafsu pengennya apa? Perasaan pengennya gimana? Sekarang subuh jam 8 pas Pak Ustaz. Ya bu ya, perasaannya pas Pak Ustaz, jam 8 pasnya. Menjaga husnul khotimah itu pertarungan antara rasa, perasaan, dan hawa nafsu. Menjaga iman itu. Dan itu senantiasa dipertaruhkan dalam kehidupan kita. Setiap kali beramal soleh sama Allah pasti dihadirkan halangan-halangannya. Ada bisikannya. Mau pengajian pasti ada sekian ribu alasan. Ada hujan, gerimis. Mau ngaji, mau tilawah. Oke nanti, ini kan lagi sibuk. Setiap kali beramal soleh pasti ada penggodanya. Akan ada sebuah situasi di mana kita menjadinya sebuah alasan supaya kita tidak beramal soleh. Menjadi husnul khotimah seperti itu, ingin mengambil dari kita iman itu. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ketika direnggut oleh iblis dan syaitan mau menyembelih anaknya. Ibu ingat kan? Ini sebagai penutup dari saya ya, kultum kajian kita pada pada pagi hari ini. Nabi Ibrahim begitu dapat mimpi untuk menyembelih anaknya, ambil pisaunya, dingingking seorang sulama, bawa anaknya dicari tempat. Ya sebagaimana di sini menyembelih kan nggak di masjid, itu tidak di masjid, tidak juga di depan rumah, tapi ada tempatnya. Itulah Nabi Ibrahim juga bawa anaknya dengan pisaunya, ngingking kemana? Ke daerah Mina. Nah ketika dia mau melaksanakan perintah Allah yang irasional, harusnya kan Nabi Ibrahim main perasaan. Ya Allah ini anak saya, masa harus dibunuh? Betul tidak? Harusnya tidak jadi kan, tapi Nabi Ibrahim melaksanakan. Dari rumah sampai ke tempat penyembelihan sekian kilo dari rumah ke tempat penyembelihannya. Dan ibu sudah tahu, yang sudah sering umroh udah tahu tempat penyembelihannya di mana. Kan itu ya. Nah ibu tahu nggak? Setiap Nabi Ibrahim melangkah di satu titik namanya jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah. Itu titik-titik di mana iblis dan setan itu datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, mau kemana kamu? Pikirkan, ini anak yang kamu inginkan selama 50 tahun. Ini anak darah dagingmu. Kamu pikir. Udah benar iblis nih. Benar iblis nih Ibrahim. Kamu teh ayah. Punya anak 50 tahun merindukannya. Tapi kamu mau menyembelihnya. Pikir Ibrahim, pikir. Itu rasional atau jawaban iblis? Rasional ngomong kayak gitu. Iya ya, Ibrahim terkitu. Nggak, ini perintah Allah harus disembelih. Itu jumroh.
Titik di mana Nabi Ibrahim digoda. Nabi Ibrahim melemparkan itu. Apaan kamu? Kayak itu sana gitulah. Terus berjalan lagi. Ada yang kedua, Jumrah Wusta. Ibrahim pikir lagi, masa kamu dilemparin lagi sama Nabi Ibrahim, ya, dengan sikap yang kamu itu, sambil ada sebuah gambaran bencinya gitu. Sampai ke Jumrah yang paling terakhir lagi. Langsung lempar lagi. Ibrahim pikir. Nah Ibrahim itu mau beramal soleh, mengamalkan wahyu Allah. Setiap itu ada halangan. Tapi Ibrahim lolos dari tantangan dan halangan ini. Itu apa indikatornya? Indikator baik kita, ilmu baik kita adalah setiap kita mau beramal, mau berkurban, ayah duit di mana? Para akhirnya ayah 50 juta. Coba ke anak masuk kuliah, padahal masuk kuliah teh 20 tahun deunya kan ayah baru akhirnya orang-orang eksak gitu tak oknum. Anak masih TK. Jangan haji dulu, ke anak kuliahnya gimana? Jangan haji dulu nanti anak. Padahal uang tuh kan siapa yang menjamin umur kita 20 tahun kemudian? Haji ini belum, ini segala macam. Jadi terus ibu dalam kehidupan ini mau sholat ada halangan, mau ini ada halangan, terus harusnya gimana? Daiman itu keluar ibu terus. Karena Allah memberikan semua orang daiman ini. Tinggal ada orang yang perasaannya menutupinya, ego menutupinya, hawa nafsu menutupinya, kejahilan menutupinya. Nah ini perlu tobat. Nah ibu, kalau ini diamond ditutup, tapi orang itu ada ikhtiar untuk menggali diamond ini. Ya bu ya, ini orang mau menggali diamond ini baru 1%. Ini yang penghalang ini boleh jadi akan Allah mudahkan. Ini ditutup sama Allah, diambil. Nembuslah hidayah ke hati. Tapi Allah pengen apa? Pengen melihat action, kesadaran, pengorbanan orang tadi itu. Nah itulah yang dihargai oleh Allah. Ada ikhtiar tidak? Ada ikhtiar tidak? Nah itulah berkaca dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berbenturan dengan rasa perasaan, punya anak yang dinantikan ribuan ratusan puluhan tahun, tapi ibu hatinya menyala-nyala. Enggak, ini perintah Allah. Enggak, ini perintah Allah. Dia eksekusi. Ternyata Allah berikutnya hanya menguji Nabi Ibrahim itu, bukan untuk membantai ke anaknya, bukan untuk membunuh anaknya. Perintahnya Allah hanya apa? Menguji iman. Ternyata itu ibu berarti lulus Nabi Ibrahim itu dan sempurna dan menyempurnakannya. Nah jamaah sekalian yang Allah kan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, memotivasi dalam hidup dan kehidupan ini, bahwa menjaga husnul khotimah sampai akhir hayat itu ya seperti itu yang Allah inginkan. Pengorbanan, perjuangan. Sebuah kematian adalah keniscayaan, tapi cara kita memilih itu adalah pilihan kita semuanya. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi, Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi setelah itu, yaitu Rasulullah SAW. Itulah fikih kehidupan, fikih realitas yang kita kaji renungan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semuanya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.